Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saifullah. Akhirnya kita bisa bertemu dalam program talk show Ramadan yang diselenggarakan oleh beritabaru.co bekerjasama dengan Basa Basi TV. Kali ini kita akan diskusi banyak tentang Islam Nusantara antara wacana dan praktek bersama Bapak Jazilus Sakho. Bapak Sakho ini adalah salah satu sosok yang sangat berpengaruh di Staispa Pandanaran. Beliau ini pimpinan bidang administrasi, wakil ketua bidang administrasi dan kemahasiswaan Pak Sakho ya di Sunan Pandanaran di Staispa itu. Beliau juga mengajar di Fakultas Saintek UIN, mengajar Islam Nusantara dan peradaban Islam. Belakangan ini Pak Sakho juga telah nulis tentang pribumisasi Islamnya Gus Dur kalau nggak salah Pak Sakho ya. Kemudian juga nulis tentang tarekat dan filantropi Islam, bahwa ternyata tarekat itu nggak cuma soal kesalehan individu, tetapi di beberapa daerah di Indonesia tarekat juga ada yang fokus pada kesalehan sosial. Kalau nggak salah dalam risetnya Pak Sakho itu dari tarekat Naksabandiyah Al-Haqqani itu. Beliau juga sempat nulis tentang bagaimana kita itu menjadi sufi tanpa tarekat. Ini menarik teman-teman. Jadi kalau misalnya kebanyakan itu ngomongin sufi, itu ngomongin tarekat, ngomongin zikir, ngomongin praktek-praktek amaliyah. Nah ini Pak Sakho mengangkat tema bahwa kita bisa menjadi sufi tanpa tarekat. Beliau mengkaji pemikirannya Said Nursi, salah satu pemikir dari Turki, kelahiran Kurdi. Oke, terlepas dari semua itu, sore ini kita akan berbincang lebih banyak lagi tentang Islam Indonesia, kemudian kebiasaan masyarakat Indonesia hari ini. Kenapa? Karena ngomongin Islam Nusantara hari ini itu masih penting untuk dibahas, khususnya tentang istilah Islam Nusantara sendiri. Islam Nusantara mendapatkan kritik dari beberapa pihak, termasuknya Muhammadiyah, bahwa bilang istilah ini berbahaya, akan memicu perpecahan Islam di Indonesia. Nah, dari segi praktek pun ada perbedaan pendapat di kalangan internal NU. Ada yang bilang kalau tahlilan itu ya bagian dari Islam Nusantara. Ada yang bilang ya tahlilan itu ya cukup Islam, nggak perlu pakai istilah Islam Nusantara. Lah, tentang ini menurut Bapak Sakho itu sebenarnya Islam Nusantara itu apa menurut Bapak Sakho? Ya, Islam Nusantara ini sebenarnya metodologi ya. Jadi kalau saya bukan produk Islam yang baru, tetapi ini adalah metodologi ilmu tentang cara. Jadi metodologi kan ilmu tentang jadi Islam Nusantara ini adalah sebuah metodologi ilmu tentang cara bagaimana ajaran-ajaran Islam yang universal itu diwujudkan, diejawantahkan di dalam sebuah ruang dan waktu tertentu. Jadi ini adalah dalam hal ini adalah ruang dan waktu Nusantara, ruang dan waktu Indonesia, ruang dan waktu. Jadi ini bukan produk ini Islam baru atau apa atau agama baru, tidak, tapi ini hanya sebuah metodologi yang metodologinya itu adalah bahwa Islam sebagai ajaran universal itu bisa masuk kemana saja di dalam ruang dan waktu apapun, tetapi perwujudan zahirnya itu nanti akan disesuaikan dengan konteks budaya setempat. Contoh umpamanya gini, jadi
antara Islam dan ruang dan waktu itu saya seringkali menganalogikan, mengibaratkan tuh antara kayak tubuh manusia. Tubuh manusia itu kan terdiri dari dua unsur, ruhani dan jasad. Nah, ruh ini itu kan tidak akan nampak kalau tidak masuk di jasad. Oh, benar-benar. Tetapi kalau jasad itu tidak akan hidup kalau tidak dimasuki ruh. Saling melengkapi berarti Pak. Saling melengkapi. Kalau jasad ini tidak dimasuki ruh, ini namanya mayat. Oh iya, benar. Ya kan? Nah, ini tuh sama seperti Islam Nusantara. Jadi Islam sebagai ajaran universal itu kayak ruhnya. Nusantara itu adalah jasadnya. Bagaimana kita mengaktualisasikan Islam kalau tidak masuk ke dalam jasad? Nggak bisa ya? Nggak bisa nampak. Terus bagaimana jasad itu kalau tidak dimasuki ruh, ya dia akan jadi mayat. Tidak dimasuki nilai, tidak dimasuki, akan jadi mayat. Nah, karena itu sebenarnya Islam dan Nusantara, ini kalau menurut saya itu kayak ruh dan jasad. Makanya sebenarnya saya, kalau ada omongan orang bahwa agama itu beda dengan wahyu dan wahyu itu tidak sama dengan agama, saya agak mempertanyakan. Bagaimana kita bisa mengetahui ajaran Islam kalau tidak dijasadkan? Benar, nggak terlihat kan? Nggak terlihat. Kalau tidak dijasad dalam tanda kutip, kalau tidak dimasukkan di dalam sejarah, tidak dimasukkan di dalam kerangka kebudayaan. Benar. Itu tidak mungkin. Makanya tidak untuk dipertentangkan, karena Islam itu intinya adalah value, intinya adalah nilai. Dan Islam itu nilai-nilai universal. Nilai universal kayak ruh. Yang ruh itu bisa masuk kemana saja. Dan sebenarnya Islam Nusantara adalah metodologi bagaimana Islam, nilai Islam ini masuk ke dalam ruh, ruang dan waktu Nusantara. Sehingga sebenarnya itu bisa kontekstual dengan kebudayaan setempat, dengan ruang dan waktu setempat. Jadi ini bukan sebuah produk Islam baru, tapi ini sebuah metodologi ya? Ilmu tentang cara. Bagaimana Islam itu bisa selalu masuk. Kontekstual. Selalu kontekstual. Dan kalau kita pakai Islam Nusantara, metodologi Islam Nusantara ini, akhirnya, mohon maaf, ini akan kontekstual di tiap tempat. Contoh umpamanya ajaran Islam itu masuk ke, katakanlah, ke Cina. Maka Islam akan disesuaikan dengan ruang dan waktu Cina. Lentur sekali berarti Islam ya? Sangat lentur. Ya? Nah, makanya justru inilah sifat rahmatan lil alaminnya. Sehingga Islam bisa masuk kemana-mana sesuai dengan ruang dan waktunya. Oke. Jadi kayak saya mau Islam masuk ke ruh, masuk ke tubuh saya dengan jasad yang seperti ini akan berbeda dengan ruh yang masuk ke jasad jenengan, Mas. Soalnya jasadnya beda itu. Soalnya jasadnya beda, tetapi ruhnya sama. Nah, mungkin ini jadi Nusantara, itu jadi Cina. Oh, gitu. Gara-gara sipit ya. Nah, itu agak sipit, itu sama-sama sipit. Oh iya. Nah, jadi itu jadi sebenarnya kalau menurut saya ini kan ini tuh metodologi, tapi ini tidak dianggap sebagai sebuah produk. Produk ya. Produk itu hanya hasilnya saja, efek dari metodologi itu. Sehingga katakanlah peci. Peci ini memang produk dari Islam Nusantara. Tahlilan itu produk. Katakanlah kan. Peci ini produk Islam Nusantara. Jadi ketika ruh atau ajaran Islam itu menyatu ke dalam jasad kenusantaraan, maka akan muncul peci. Simbol-simbol itu Simbolnya itu muncul. Sekarang akhirnya tidak bisa dipisahkan. Menjadi sebuah entitas baru yang satu. Jadi sudah kayak jadi kata majmuk. Betul, Pak. Susah dibedakan juga. Susah dibedakan. Ya. Contoh gini. Contohnya saya sering mencontohnya gini. Kata majmuk itu kan dua kumpulan kata yang berbeda makna, tetapi ketika kita gabung menjadi satu kata baru. Entitas baru. Contoh sapu dan tangan. Oh, betul. Itu dua ya. Sapu dan tangan.
Kalau kita bedakan sapu Sendiri. tangan sendiri apa? Tapi kalau sapu tangan berarti jadi kain persegi 4 untuk ngelap keringat, wajah. Jadi ini menjadi sebuah entitas baru, Islam Nusantara. Jadi mohon maaf, bukan Islam di Nusantara. Beda sekali ya. Beda sekali. Karena kalau ada di itu akan ada keterjaraan. Tidak blended, tidak bersenyawa. LDR betul ya? Gitu. Nah, karena itu ini penting sebenarnya bahwa Islam Nusantara itu kayak ruh sudah menyatu di dalam jasadnya, maka akan terbentuk seperti ini. Saya tidak bisa menjadi jenengan, dan jenengan tidak bisa menjadi saya. Sama seperti kalau kita sudah meruang dan waktu di Nusantara, jangan paksakan dong untuk jadi itu Cina, nanti untuk jadi Cina atau Amerika. Yang Arab sudah meruang dan waktu di Arab. Pakaian ala Arab itu juga ala Arab. Jangan paksakan dong di Indonesia. Iya, benar. Jangan paksakan dong di Nusantara. Kan gitu. Benar. Karena apa? Konteks budaya, ruang, dan waktunya berbeda. Jadi ini sebuah metodologi. Sehingga produk kayak peci, kayak sarung, itu hanya sebuah produk, efek dari bagaimana Islam itu sesuai dengan ruang dan waktunya. Dan waktu di Nusantara itu Pak ya. Jadi ini tuh sebuah metodologi, bukan sebuah Islam baru ini. Justru itulah rahmatan lil alaminnya. Dan di sini malah kita menemukan bahwa Islam itu ya'lu wa la yu'la alai. Betul. Artinya bisa masuk kemana-mana. Itu. Sehingga harus, mohon maaf, memang Islam itu dilahirkan di Arab. Tetapi sebenarnya metodologi ala Islam Nusantara ini pun juga sebenarnya itu dulu metodologinya Rasulullah. Kok bisa seperti itu? Bukan Arab murni ya Pak ya? Ini metodologinya Rasulullah dalam hal menyesuaikan dengan konteks budayanya. Di Arab sana. Abad ke-6 Masehi itu ya? Ke-7, ke-8, iya ke-7 Masehi. Karena apa? Rasulullah ini sebagai seorang pemimpin waktu itu, bisa saja Rasulullah itu berpakaian ala Persia loh. Bisa saja Rasulullah berpakaian ala Kaisar Romawi. Sangat bisa ya? Sangat bisa. Tapi kenapa Rasulullah berpakaian ala Arab? Karena apa? Karena hidup di Arab. Biar masyarakatnya bisa nangkep pesannya. Nangkep pesannya. Sehingga sebenarnya kalau di mana kita hidup, ya disitulah kita harus menyesuaikan dengan kondisi. Dan Rasulullah pun juga seperti itu. Sehingga sebenarnya nilai Islamnya masuk ke budaya Arab. Mana yang kira-kira sesuai dengan budaya Arab, dimasukkan di dalam ruang dan waktu Arab, sehingga Islam dan Arab berkelindan di situ dan menghasilkan sebuah Islam yang sesuai dengan budaya Arab. Nah, Islam Nusantara itu menolak bahwa kalau itu dari budaya sana, jangan dipaksakan untuk masuk di dalam budaya Nusantara yang lain. Dan artinya, jadi ini tuh metodologi, bukan berarti Islam Nusantara harus ke dunia ke sana, harus mengekspansi Inggris, harus mengekspansi Eropa. Enggak. Mereka punya Islam sendiri itu ya. Ya, kalau metodologinya berarti mereka harus berislam ala Inggris, berislam ala Spanyol, berislam ala Amerika, berislam ala Jepang. Oh, ini menarik tadi Pak Sahok tentang bagaimana Pak Sahok memahami rahmatan lil alamin itu sebagai bentuk kelenturan Islam itu Pak Sahok ya. Oke, terus itu Pak Sahok, kan kemarin juga sempat ada perdebatan tentang apa bedanya Islam Nusantara dengan pribumisasi Islam atau Islam berkebudayaan selain sebagai metodologi Pak Sahok. Ya sebenarnya kalau secara metodologi kan sebenarnya kalau Islam berkebudayaan bagaimana Islam ini masuk di dalam budaya. Pribumisasi Islam itu juga seperti itu juga. Sebenarnya jadi ya itu kalau menurut saya itu ada istilah yang berbeda tapi substansinya sama sih. Jadi bagaimana Islam ini masuk menjadi nilai spirit itu. Nah, kalau di dalam seperti ini itu akhirnya apa? Sebenarnya Islam yang berkebudayaan. Jadi kan bukan budaya Islam. Oh, beda-beda, itu beda ya? Iya. Artinya, kalau sudah
Sekarang contoh, ruh yang Islam ini masuk ke saya. Nama saya Jazilus Sakho. Apakah ada Jazilus Sakho yang Islam? Nggak ada. Iya. Udah blended. Udah blended, udah menyatu. Jadi ya udah, kalau kita ngomong budaya apa? Pakai peci, pakai sarung. Udah nggak usah ngomong apakah ini Islam atau nggak usah, otomatis. Karena peci itu ada ketika Islam masuk di Nusantara. Setelah Islam masuk, sebelumnya nggak ada peci. Benar. Jadi kita nggak usah ngomong, oh ini Islami atau tidak peci. Ya otomatis nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong kan. Sarung Islam itu, ya nggak usah ngomong. Biar nggak terjebak dalam simbol, Pak. Nah, di situ. Nah, ini loh maksudnya. Islam Nusantara pun juga. Ini metodologi supaya tidak terjebak dalam simbol-simbol itu. Nah, di sini sebenarnya fleksibilitas dan kelenturannya kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya ini sebenarnya banyak produknya itu yang tidak bisa, contoh peci ini kan tidak bisa dipisahkan. Mana Islamnya, mana Nusantaranya. Susah itu. Susah kan? Karena sudah blended, sudah menyatu. Kalau saya, mana ruhnya, mana jasadnya, enggak bisa. Iya kan? Sudah menjadi satu entitas, Sudah menjadi satu Jazilus Sakho entitas gitu ya. baru. Sudah menjadi majmuk. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya, ini penjelasan-penjelasan di luar sana kalau menurut saya harusnya dijelaskan bahwa ini loh Islam Nusantara, ini metodologi. Sehingga kan sebenarnya kalau menurut saya sangat simpel sih menjelaskannya. Ya kalau kita ngomongin tadi, kita ngomong ngopi atau ngeteh, itu kan kayak contoh gini. Mau kita, sekali lagi saya contohkan, teh sama kopi. Ini kan ada unsur-unsur yang sebelumnya itu bisa dibedakan. Kopinya. Ada kopi, Gula. air, gula. Kalau Gelas. kita mau bikin teh, itu ada teh, Gula. air, sama gula. Tetapi ketika diaduk, Jadi satu. jadi satu saja. Bisa dipisahkan nggak? Tehnya mana, gulanya mana? Ya, ambiar nanti. Dan ketika sudah jadi teh, nggak usah pengen jadi kopi. Oh, benar-benar. Ketika sudah jadi kopi, nggak usah pengen jadi teh. Ketika sudah jadi Islam di Nusantara, nggak usah pengen jadi Arab. Ketika sudah di Arab, nggak usah. Pengen jadi Nusantara. Nggak usah. Karena cocoknya di sana. Oke. Karena contoh peci. Ini saya agak dikit ya, agak. Peci ini kan produk dari Islam Nusantara. Itu tadi kayak teh. Ya udah jadi teh lah. Nggak bisa jadi kopi ya gitu. Betul. Nah, tapi ada ruhnya. Katakanlah, sama-sama ada gulanya. Tapi gulanya kan nggak berbentuk. Sudah blended, sudah menyatu, sudah berkelindan di situ. Kayak ruhnya tadi, udah berkelindan. Nah, peci ini adalah hasil persenyawaan itu. Sehingga muncul peci ini. Dan ini sebenarnya persenyawaan. Kalau kita umpamanya di Arab, dengan sebuah kondisi geografis yang kayak gitu, panas, jarang hujan, terus banyak padang pasir dan kadang badai pasir. Oh iya, sering. Iya kan? Makanya sebenarnya yang paling efektif di sana itu ketika badai pasir itu mesti pakai sorban karena yang bisa menutupi lubang-lubang ini. Kalau pakai peci bisa kelilipan. Nah karena betul. Sorban itu kan langsung masuk. Ketika kan akhirnya nggak bisa masuk itu. Makanya kenapa kok di Arab pakai cadar, pakai ini? Karena apa? Karena lubang-lubang ini kan ditutup oleh. Biar nggak masuk Masukkan debu. Itu kan bagian dari kebudayaan. Pakaian itu kan hasil kebudayaan. Aspek geografi juga itu. Iya itu harus. Nah, ketika umpamanya peci dibawa ke Arab, kalau ada badai pasir, ini dibuka tutup sini masuk sini, tutup sini masuk sini. Gak efektif ya. Iya. Atau ketika umpamanya kok pakai sorban kayak gitu di Arab, ya kan? Terus kalau ke Indonesia nggak ada badai pasir, nggak ada apa, tambah panas. nggak ada ini, gitu kan? Nah terus pakaiannya pakai gamis kayak gitu. Kalau umpamanya kita di sini banyak sawah, di sana nggak ada sawah. Kalau di sini pakaian kayak gitu terus membajak sawah di sini terus gimana? Itu nanti sapinya ditinggal lari sama sapinya. Contoh kan itu. Betul. Jadi geli ya. Iya, ini aspek kebudayaan. Yang nilai universalnya apa? Nilai universal Islam apa? Nutup aurat. Harusnya simple ya, Pak. Simple. Nutup aurat di mana-mana bisa.
nilai itu bisa masuk ke Arab, nilai itu bisa masuk ke Nusantara, tetapi nutup auratnya pakai sarung, Betul. pakai peci, tapi nutup auratnya pakai gamis, pakai cadar, pakai simple sebenarnya. Nah, kalau yang katakanlah kita ya karena tropis gitu kan, ini beda dengan daerah yang panas. Yang tidak tropis itu. Nah, akhirnya nanti iklim, geografi itu juga mempengaruhi kebudayaan kan akhirnya, sehingga mempengaruhi bagaimana cara kita mewujudkan itu. Nah, Islam Nusantara pun juga ini adalah sebuah strategi. Kenapa? Supaya ketika memasukkan Islam tidak terjadi chaos kebudayaan. Benturan ya biar Tidak terjadi benturan. Contoh umpamanya, kalau para wali dulu, ketika orang meninggal kan dulu kumpul-kumpul. Betul. Tapi kumpul-kumpulnya kan ya main mabuk apa. Tapi oleh para wali Songo, kumpul-kumpulnya budaya kumpulnya tetap. Tetapi isinya yang diubah. Ruhnya yang diubah. Sehingga jadi tahlilan. Nah, di sini kan berarti apa? Islam Nusantara metodologi mewujudkan, memasukkan, kalau bahasanya bagaimana menerjemahkan Islam, memasukkan, mewujudkan Islam, lebih mementingkan substansinya ketimbang simbolnya. Daripada formalitasnya. Nah, di sini karena ini adalah metodologi. Nah, persoalan itu tadi, peci atau apa itu adalah hanya hasil saja, produk saja. Nah, gitu. Nah, karena itu kalau orang Arab pakai surban, itu adalah bagian dari status sosial yang terhormat. Maka para wali, para ulama di Nusantara itu pakai peci. Kan ini fungsinya sama dengan surban, keterhormatan. Ketika orang itu pakai peci, masa umpamanya mohon maaf, masa kita ada lawan jenis di depan, terus kita sebagai laki-laki terus bersiul. Kalau pakai peci kan malu sama pecinya. Berarti kan peci ini statusnya bikin terhormat. Berarti kayak kontrol diri itu ya Pak. Berarti ketika ada sesuatu yang bisa mengkontrol diri, apakah kita nggak bisa berfatwa bahwa pakai peci pun sama dengan pakai surban yang di hadis? Oh iya. Bahwa peci pun juga ini sunnah dalam konteks orang Indonesia. Tetapi kearifan para kiai, ya tetap pakai sorban, dapat sunnah, tapi juga pecian. Di situ loh. Ini kan itu metodologi. Bagaimana memasukkan nilai Islam yang universal ke dalam budaya-budaya yang berbeda-beda itu. Oke. Dan salah satu contoh produk dari pakai metode Islam Nusantara tadi ya, bagaimana memahami surban di Arab sebagai bukti kehormatan, itu bisa juga kita pakai peci. Betul. Gitu. Dengan asumsi sama-sama secara itu ya Pak Saho ya. Karena ruh dan jasadnya beda udah. Ruhnya tetap, jasadnya beda-beda. Jasad itu kayak ruang dan waktunya itu, budayanya itu. Oke Pak Saho. Saya juga tertarik dengan tulisan Pak Saho tentang sufi ya. Bagaimana kita menjadi sufi, tapi nggak usah ikut tarekat. Itu kan menarik. Soalnya beberapa teman itu pengen ikut sufi, tapi nggak mau ribet gitu ya. Nah ini jawabannya lah. Ini apakah bermacam-macam tarekat di Indonesia itu bisa kita golongkan sebagai bagian dari Islam Nusantara, Pak Saho? Bisa, karena kalau saya mengidentifikasi tarekat itu. Oh iya, gimana Pak Saho? Jadi ada tarekat dengan jaringan internasional dan ada tarekat lokal Indonesia. Jaringan lokal gitu ya Pak? Iya, yang itu tidak ada di tempat lain tapi cuma ada di Indonesia. Oh, itu contoh, khusus ya? Khusus contoh, Qadiriyah Naqsabandiyah. Oh itu cuma di TKN, cuma di Indonesia. Malaysia nggak? Malaysia? Ya artinya di Nusantara. Oh di Nusantara. Iya, tapi di tempat-tempat saya nggak ada. Iya. Nggak ada. Jadi Qadiriyah sendiri, Naqsabandiyah sendiri. Terus itu disatukan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas menjadi satu tarekat yang itu tadi menjadi satu entitas baru. Qadiriyah Naqsabandiyah ya. TKN kan.
Dan itu di Indonesia kan luar biasa itu. Bener, itu banyak juga itu PGN pengikutnya. banyak itu. Dari mulai di Meranggen ada di mana Gresik di juga basisnya Banten, kan. di Surabaya, ya kan? Banyak sekali di Peterongan, Jombang itu ya. Jombang itu kan dulu ya Musta'in itu kan TKN semua itu. Dan itu tarekat yang memang asli Nusantara. Hasil racikan Hasil ya. racikan Nusantara. Nah, memang ada beberapa tarekat seperti ada di Indonesia itu ada Akmaliyah, itu tarekat lokal ya, tarekat lokal ada. Yang itu tidak cuma ada di Indonesia. Ada Wahidiyah. Meskipun itu memang tidak masuk muktabar ya. Tapi Itu. ada itu. Tapi ada kan itu. Artinya itu dari lokal sendiri gitu. Nah, di sini itu maksudnya itu juga bagian dari metodologi itu. Iya, bagaimana mereka memakai metode itu Iya. untuk menghasilkan entitas baru. Dan dalam tarekat kalau itu. kita kaji itu banyak sekali. Dan itu mungkin sebenarnya dari sisi filosofis itu kita bisa menghasilkan banyak tulisan. Iya, Bagaimana simbol peci ini kalau dikaji secara kebudayaan, sarung atau apa, banyak sekali. Yang itu wujud dari persenyawaan antara Islam dan Nusantara. itu, ruang dan waktu Nusantara. Jadi, nah karena itu sebenarnya memang maksud saya memang ternyata kajian saya itu ternyata memang ada sebenarnya orang itu sufi tapi tidak harus ikut tarekat. Yang ini yang Said Nursi itu ya, Pak Sahab? Iya. Tetapi sebenarnya kalau kita ngomongin di Indonesia juga banyak para kiai yang kayak gitu. Berarti ini nggak aneh itu ya? Nggak aneh. Di Indonesia banyak malah. Banyak sebenarnya, cuma prakteknya praktek sufi. Ya kan? Prakteknya praktek sufi. Prakteknya praktek sufi. Tetapi, nah, disinilah bahwa sebenarnya sufi ini entah pakai tarekat atau entah tidak pakai tarekat. Sufi inilah yang mempertemukan substansi itu tadi. Iya ya, esoterik tadi. Esoterik. Jadi kalau saya pikir karena dengan adanya sufi ini, tasawuf ini bisa mempertemukan titik-titik yang sama antara itu tadi universalitas Islam dengan universalitas yang ada di masing-masing lokal. Jadi antara global dan lokal nanti ketemu di Ada. situ ya, Pak Sahab. Nah, yang mempertemukan adalah sufisme itu, ajaran-ajaran tasawuf. Nah, cuma memang ada ya orang masuk dunia sufi pakai tarekat, ada juga yang tidak pakai tarekat. Itu. Jadi sebenarnya kan tidak semua pondok pesantren juga ada praktek tarekatnya. Tapi mereka melaksanakan amalan tarekat. sufi. Bener Pak Sahab. Cuma kan jarang disadari kalau itu amalannya amalan tarekat juga itu ya. Ya kita kan ada mujahadah, ada Wiridan. istighosa, wiridan kan amalan sufi itu. Betul. Dan ketika sebuah amalan itu istiqomah dilakukan di sebuah pesantren oleh seorang kiai istiqomah, oh wiridannya gini umpamanya. Oh wiridannya habis subuh kayak gini, habis zuhur kayak gini, satu hari kamu harus wiridan kayak gini. Itu kan ya jadi tarekat sendiri. Tarekat baru lagi ya? Nah, iya maksud saya itu bukan dalam tanda kutip tarekat yang tapi ini praktek sufi. Yang praktek sufi itu bisa jadi jalan juga. Jalan. Tanpa harus terikat di dalam praktek-praktek. Nah, tapi tarekat itu kan kalau saya ibaratkan itu jalan tol gitu. Oh, lebih cepat gitu ya? Lebih cepat lah. Kalau orang masuk tarekat, ya itu jalan tol itu. Gitu kan. Tapi kalau ada orang kiai yang ya udahlah saya nggak masuk jalan tol karena saya nggak punya mobil, nggak punya untuk bayar itunya nggak punya bayar. Saya pengen jalan yang agak sepi, ya udahlah jalan biasa gak jalan tol tapi jalannya agak sepi sehingga saya bisa sama aja kan tujuannya sama. Sama. Jadi meskipun jalannya agak kecil nggak kayak jalan tol tapi ya kan, tapi kalau dia melakukan itu sendiri dan tidak rame, ya sama aja nyampe kan gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ada jalan yang kayak tol dan tidak. Jadi tarekat itu yang tol lah kira-kira, yang pengen cepet, yang pengen gitu. Berarti kan bisa kita sebut soal tarekat hanya soal perbedaan jalan ya.
Pak Iya, Sahok ya. sebenarnya. Yang jelas kan tujuannya sama. Sama, ya. gitu. Dengan metode apapun ya sah. Iya. Oke. Betul. Kemudian itu Pak Sahok tadi kan dibilang bahwa Islam Nusantara itu metodologi ya. Berarti untuk bilang bahwa ini kita boleh nyebutnya sebagai Islam Nusantara itu lentur juga Pak Sahok ya. Iya. Tahlilan boleh kita bilang Islam Nusantara atau yang lain. Boleh. Asalkan ada sisi tadi itu antara budaya dengan nilai Islam. Iya, gitu, betul. Nah, itu kan sebenarnya metodologi Rasulullah karena gini. Contoh umpamanya dulu ada budaya yang tidak sesuai dengan nilai universalitas Islam. Contoh umpamanya dulu pas waktu masa jahiliyah, Oh, budaya di Arab ini ya? budaya di Arab, ketika ada anak perempuan lahir langsung dibunuh. Nah, ini kan nggak sesuai dengan nilai universalitas Islam. Padahal waktu itu orang jahiliyah suka mengumpulkan banyak perempuan. Tapi kalau Ada perempuan dibunuh, lama-lama lah habis. Ini kan gimana kan? ini kontradiksi ya? Kontradiksi. Nah itu kan aneh gitu. Aneh. Makanya ini tidak berkebudayaan itu loh. Suka perempuan. Suka perempuan, tapi kalau ada anak perempuan dibunuh. Loh gimana kamu? Lama-lama habis kamu. Akhirnya Islam datang membawa Iya, ajaran. bahwa itu nih jangan kayak gitu. Kamu kalau seperti itu menghancurkan peradaban. Gitu loh. Nggak bertahan lama. Nggak bertahan nanti. lama, lama-lama nggak ada perempuan. Ketika nggak ada perempuan, emang laki-laki sendiri? Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Untuk punya Gimana anak, untuk punya anak kan nggak bisa. Ini menghancurkan peradaban gitu loh. Nah ini sebenarnya nilai Islam masuk di situ. Akhirnya, oh ini nggak cocok, ada budaya yang nggak cocok, ya kan? Jadi metodologi Islam Nusantara itu juga nilai Islam ini dimasukkan ke dalam ruang dan waktu tertentu lokal, tapi kalau ada budaya atau ruang dan waktunya nggak cocok, ya dibuang. Berarti ada kritik juga. Oh iya, ada kritik juga. Tidak hanya semua yang ada Nusantara masuk, enggak, tapi juga ada kritik. Bahwa yang kira-kira tidak sesuai dengan ruh tadi, nggak kompatibel. Oh iya. Nah, bahasanya Nggak antara cocok software ya? dengan hardware, nah itu kebuang Nggak hardware-nya. Kayak misal aplikasi Android dimasukin ke Mac itu kan nggak nggak cocok. bisa. Nggak bisa ya. Maksud saya antara kopi dengan Teh tadi. teh ya? tadi. Gitu loh. Jadi memang ada hal-hal tertentu yang itu bisa masuk di Nusantara, tapi nggak bisa masuk di Arab. Oke. Tapi masuk di Arab, jangan paksakan itu bisa masuk di Nusantara. Nggak compatible. Software dan hardware-nya nggak compatible. Nggak cocok. Oke. Nah, kalau maksud saya Islam saya dijelaskan dengan seperti ini kan enak ya, mudah. Enak kan? Kalau jadi metodologi kan enak, nggak paham. perlu dipertentangkan dengan itu. yang lain. Berarti kita bisa menyebut misalnya ya, Iya. mohon maaf Islam berkemajuan misalnya itu bagian dari Iya. bener-bener Karena ini metodologi. Metodologi. Yang di situ kita nggak perlu bertikai gara-gara istilah gitu ya, Iya. Pak Sahok ya. Itu. Oke. Ini menarik ya teman-teman bahwa meskipun Islam Nusantara itu nanti saling memasuki, itu juga ada filter gitu ya. Iya. Enggak begitu saja masuk enggak, tapi ada filter. Semisal ini cocok apa tidak gitu. Kalau cocok baru bisa masuk gitu Iya. Pak Sahok ya. Antara software dan hardware tadi, gitu. itu. Itu nggak Antara ruh sembarangan. dan jasad, iya. Jadi umpamanya ya semua orang kan kadang kalau umpamanya yaitu softwarenya ini katakanlah Pentium berapa gitu, terus ini hardware-nya masih jadul itu ya nggak bisa masuk. Malah bisa nanti rusak. Nah ya rusak kan nggak pas itu. Iya, Kayak gitu. Nah di sini sebenarnya jadi Islam Nusantara sesungguhnya adalah sebuah metodologi, dan metodologi ini bisa diterapkan dimanapun. Itu maksudnya itu. Jadi bukan produknya. Ini tuh kayak usulnya, bukan produk hukum fikihnya, tapi ini usul fikih. Usul fikihnya berarti lebih ke Iya, usul. lebih ke usulnya ini. Islam Nusantara itu kan usul, karena ini metodologi. Boleh dibilang berarti gini Pak Sahok, kemarin kan juga sempat di beberapa lingkaran kan bagaimana kita melakukan diseminasi Islam Nusantara ke negara lain. Itu maksudnya metodologi ya. Sebenarnya metodologi. Bukan produknya Bukan kan? produk, itu yang salah. Iya.
Mungkin ada beberapa orang yang memahami Produknya. dianggap produknya. Betul, Mas Hao. Enggak. Produknya. Seolah-olah kan kita memaksakan Islam di iya. Indonesia untuk di Amerika kan nggak cocok Kalau juga. kita ngomong produknya, itu malah bertentangan dengan prinsip utama Betul. Islam Nusantara. Metodologinya ya, Pak. Jadi gitu. Jadi itu nanti malah tidak akan rahmatan lil alamin. Malah kontraproduktif Nah, nanti. sehingga akhirnya dengan metodologi Islam Nusantara, semua akan menghormati budayanya masing-masing. Nah, kalau menghormati budaya masing akhirnya ada toleran. Akhirnya apa? Tidak saling menyalahkan antara satu budaya dengan budaya yang lain. Karena itu memang budayamu cocok dengan di situ, Islam masuk di situ ya sudah nggak apa-apa. Kalau memang cocoknya Islam itu masuk di situ ya sudah nggak apa-apa. Itu lokalitas mereka. Nggak perlu menyalahkan. Nggak perlu menyalahkan karena itu memang pengalaman mereka sendiri bagaimana mensenyawakan. Yang itu juga melibatkan sejarah panjang. Iya, contoh kayak sejarah panjang manusia itu loh. Mulai kecil, ketika ruh masuk, mulai bayi ya, masuk, terus habis itu di jasad kita, kok aneh, sama-sama masuknya di dalam jasad kok ininya ada yang mancung, ada yang nggak mancung gitu kan. Masa yang mancung menyalahkan, kamu nggak mancung, Mbok, seperti saya. Kan nggak bisa. Mbok, kamu di sana, Mbok, ya kamu menjadi kayak saya saja. Umpamanya orang Arab, Mbok, kamu pakainya kayak saya saja. Orang Indonesia, ya jangan dong. Iya kan? Masa mentang-mentang orang Arab hidungnya bangir, terus habis itu harus bangir aja. Kamu harus bangir. Kamu harus nggak bisa. Nggak bisa. Betul. Gitu maksudnya itu. Kok mentang-mentang peci di Nusantara, kamu harus pakai sorban. Kamu harus, jangan dong. Beda. Oh, jadi ini tuh persoalan ini. Ini kalau menurut saya ini persoalan prinsip. Gimana itu, Pak? Ya prinsip, artinya apa? Ya sudah. Bahwa satu budaya hasil dari persenyawaan antara nilai Islam dan ruang dan waktu itu kan menghasilkan produk. Produk baru. Produk ini jangan dipaksakan untuk diterapkan di tempat lain. Dengan ungkapan lain, kita bisa bilang kalau belajar Islam Nusantara itu belajar menjadi kontekstual gitu Iya, ya. betul. Menjadi beragam. Nah, di sini sebenarnya tugas kita bersama yang tahu loh ya, menjelaskan Islam Nusantara itu gini maksudnya. Tetapi mohon maaf, juga ada sebagian orang yang keluar Islam Nusantara, tapi dia juga nggak paham. Itu. Secara metode apa, ini itu apa gitu. Itu yang gemesin. Akhirnya kadang orang luar sana jadi nggak paham dan jadi salah paham terhadap konsep ini. Itu. Oke. Terus itu Pak Saho, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Saho. Iya. Tentang budaya populer hari ini Pak Saho. Itu menurut Pak Saho, ngaji kayak apa? Ngaji kayak Gus Ulil di YouTube, di Facebook, itu juga bagian dari Islam Nusantara ya Pak Saho? Ya kalau saya ini kan bagian dari proses bagaimana Islam terus mencari bentuknya di ruang dan waktu berbeda. Dengan media yang berbeda juga ya? Iya. Dan ini adalah bagian dari proses penyejarahan, kalau bahasa saya, penyejarahan Islam. Itu gimana maksudnya penyejarahan Islam itu Pak Saho? Ya kan kalau kita memasukkan Islam di dalam ruang dan waktu itu kan di dalam sejarah. Oh gitu, berarti menjadikan Islam dalam sejarah itu ya? Perjalanan sejarah. Itu kan. Oh, itu penyejarahan ya? Iya. Dan itu kan sebenarnya penyejarahan itu sudah berlangsung lama, mulai masuknya Islam dulu sampai sekarang. Dan akhirnya terbentuknya seperti sekarang. Dan sekarang pun proses itu masih terus berlangsung. Sampai ini ada ngaji sampai online. Ngaji online, sampai ini. Dan sebenarnya asal tahu saja, Islam juga disebarkan dengan budaya populer loh, dulu. Sunan Kalijogo itu budaya populer. Oh iya kan musik ya? Iya, kidung apa, wayang itu kan budaya populer masyarakat pada masanya. Makanya ini proses kontekstualisasi. Makanya Islam Nusantara kalau tidak difahami secara metodologis, kita akan menemukan banyak kontradiksi. Bener. Gitu loh. Nah kalau kita memahami ini sebagai sebuah metodologi, bisa masuk kemana-mana. Dan itulah, kalau menurut saya, ya ini metodologinya. Sebenarnya kita kan ngambil metodologi dari Rasulullah. Para wali itu kan mengambil metodologi dari Rasulullah. Rasulullah menyesuaikan dengan budaya Arab. Betul. Rasulullah itu kan coba, itu kan dulu kan pengaruh budaya Persia, pengaruh budaya Romawi kan luar biasa itu. Tapi kenapa Rasulullah tetap pakai pakaian Arab? Iya. Itu kan persoalan. Nah, budaya gitu. itu ya.
makanya ini secara lebih agak mendalam. Orang itu kalau mengikuti sunnah Rasulullah itu adalah mengikuti metodologi Rasulullah. Betul. Kalau mengikuti sunnah Rasulullah itu mengikuti metodologinya Rasulullah, bukan produknya. Bukan kita ngikuti serbannya, bukan ngikuti jubahnya ya Pak Sahok. Bukan, tapi mengikuti metodologinya. Nah, mohon maaf ya, kalau saya boleh berfatwa, kita bikin peci, kita pakai peci itu juga mengikuti sunnah Rasulullah loh. Karena Rasulullah pakai sorban, karena apa? Sorban itu keterhormatan kan untuk orang Arab. Dan untuk orang Nusantara? Dan orang Nusantara, peci. Substansinya adalah keterhormatan itu. Bagaimana bisa mengontrol diri, betul. Gitu ya Pak Sahok. Jadi, ya kita juga mengikuti sunnah loh. Maksudnya pemahaman sunnah yang agak lebih dalam lah. Tidak pada level permukaan bahwa sunnah itu hanya mengikuti simbol-simbol. Iya, nggak apa-apa. Maksud saya, memang iya, harus mengikuti simbol juga oke. Tetapi juga yang lebih substantif, yang lebih penting sebenarnya mengikuti metodologinya itu. Jangan malah yang metodologi dilupakan. Dilupakan, tapi hanya simbol belaka. Padahal yang penting itu adalah mengikuti metodologinya. Persoalan simbolnya nanti, ya itu nantilah. Ketika metodologinya sudah kena, ketika substansinya udah kena. Gitu. Okay. Jadi sebenarnya sunnah itu, saya memahami sunnah mengikuti sunnah Rasul itu mengikuti metodologinya Kanjeng Nabi, bukan mengikuti produknya tadi. Nah, persoalan produk luarnya sesuai dengan budaya setempat. Okay. Mungkin kita nanti umpamanya kita tiba-tiba karena sama-sama sipit ya di Cina, kan? Belum tentu kita pakai sarung kan itu. Iya, bisa jadi pakai pakaian Cina juga. Pakaian Cina kan kayak gitu, alasana ya nggak apa-apa, it's okay gitu. Nah, di situ maksud saya bahwa substansinya tetap. Ini contoh pakaian dan masih banyak kan. Contoh menutup aurat. Menutup auratnya kan beda-beda, stylenya, apanya, macam-macam. Itu. Okay. Berarti ngomongin aurat itu saya jadi teringat Sahrul ya Pak. Wah, ini mancing-mancing gitu. Berarti kalau kita pakai Sahrul nggak tepat juga, nggak sesuai dengan Nusantara ya Pak Sahrul? Iya, itu. Ya yang maksudnya menutup aurat oke, batasnya seperti apa? Oke, kita sepakati batasnya itu secara syariat. Adat di sini gimana? Nah, tapi bentuk formalnya ya kan? Ya kan sarungan kan bisa. Nah, gitu loh. Sama-sama menutup aurat. Substansinya menutup aurat. Itu. Oke, teman-teman, jadi sebenarnya ngomongin Islam Nusantara itu ngomongin metodologi. Kalau metodologi, kita nggak perlu mempertentangkan antara satu istilah dengan istilah yang lain. Sebab esensinya bukan dalam istilah, tapi dalam isi atau roh tadi ya Pak Sahok. Oke, mungkin begitu saja diskusi kita sore ini dengan Pak Sahok. Cukup singkat, tapi saya rasa sangat padat dan mendasar ya untuk konteks Indonesia hari ini yang formalisasi Islamnya juga lumayan kenceng ini. Ini penting. Oke, Pak Sahok, mungkin yang terakhir ada closing statement buat teman-teman. Ya, terima kasih ya. Terakhir berarti sebenarnya kalau menurut saya, kalau kita memahami Islam Nusantara sebagai sebuah metodologi, itu kita ini sesungguhnya ya sudah melaksanakan ajaran Islam itu sendiri. Oke. Jadi ketika kita memahami Islam Nusantara sebagai metode, sebenarnya kita sudah melaksanakan ajaran Islam itu sendiri. Karena ajaran Islam itu disesuaikan dengan konteks di mana dia berada. Nah, jadi karena itu ini bukan produk. Kalau produk itu hanya simbol saja dan efek dari metodologi yang diterapkan itu. Dan sesungguhnya ini pun juga, kenapa saya mengatakan seperti itu, karena sesungguhnya ini pun juga dilakukan oleh Rasulullah dan dilanjutkan para wali, dikontekstualisasikan di sini. Dan sepatutnya metodologi ini pun sudah terbukti membuat bahwa ternyata ini loh bukti rahmatan lil alaminnya. Makanya ketika metodologi ini diterapkan di tiap tempat, tiap wilayah di seluruh dunia ini, maka dunia ini akan menjadi sebuah dunia yang penuh dengan kedamaian, kerahmatan, semua akan bisa akan harmoni gitu, tidak saling
mencaci, tidak saling bertengkar, dan dunia ini akan penuh kedamaian dan harmoni. Siap. Dan itu inti dari rahmatan lil alamin ya. Betul. Oke, cukup sekian dari kami, dan tadi adalah closing statement dari Pak Saho untuk teman-teman. Untuk semuanya terima kasih. Jika ada salah kami sampaikan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.